Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran nggak, Mbak Isma? Rokok. Bisa, Kedengaran bisa. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Ibu-ibu yang saya hormati, peserta pengajian Al-Maun atau kajian Al-Maun, eh, bahagia sekali saya bisa ketemu dengan ibu-ibu semuanya, para pimpinan dan pengurus, pimpinan dan anggota Majelis Kesejahteraan Sosial, baik di wilayah, daerah, ataupun para pengelola dan pengurus amal usaha Aisyah di seluruh penjuru tanah air. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah karena kita sudah diberi kesempatan untuk hadir, dan saya mengucapkan terima sekali-sekali Ibu sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Meskipun tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua, kita baru saja melaksanakan acara minggu yang lalu, tapi kita sudah bikin acara lagi. Semoga antusiasme dan keikhlasan ibu-ibu untuk hadir ini tentu saja bermanfaat untuk ibu-ibu sendiri, tapi juga saya yakin akan memberi manfaat untuk masyarakat secara lebih luas, karena nanti ilmunya oleh ibu-ibu akan dibagi ke seluruh masyarakat. Amin, insya Allah. Ibu-ibu, alhamdulillah juga kita sudah bisa melakukan kajian Al-Maun sampai yang ketiga sampai pada bulan ini, ya ibu-ibu, karena memang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua, Bu Titi, dan juga Mbak Islam, MKS ini mengadakan kajian Al-Maun yang tujuannya adalah untuk mengupdate kita semua, termasuk saya, Bu Abida, Mbak Islam, Bu Titik, dan semua ibu-ibu gitu, dengan isu-isu yang hangat dan juga penting didiskusikan dalam rangka kita pertama adalah memperkaya pengetahuan, meningkatkan kapasitas diri, dan tentu saja nanti ilmu itu insya Allah akan kita bagikan, akan kita praktekkan untuk mendampingi masyarakat di sekitar kita dan menjadikan masyarakat yang inklusif insya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tidak perlu kenalan sepertinya ya. Masa nggak kenal sama Bu Rofa yang Ibu Wakil Ketua MKS? Semoga semuanya sudah kenal gitu. Kalau nggak ada yang belum ada yang belum pernah ketemu saya, nanti bisa japri nggih Bu. Nanti kita ngobrol di Japri. Nah, hari ini saya memang ditugasi sama Bu Abida, dan juga saya yang mengusulkan juga sebenarnya. Ini adalah momen yang sangat penting ibu-ibu, ada yang namanya Hari Disabilitas Internasional yang kita rayakan setiap tanggal 3 Desember. Ya, jadi 3 Desember itu HDI, Hari Disabilitas Internasional, yang dirayakan di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Apa tujuannya? Ya, tujuannya tentu saja untuk memperingati dan meneguhkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kita masyarakat dunia itu termasuk masyarakat Asia diingatkan setiap tanggal ini apa yang sudah kita lakukan ya untuk tadi berpartisipasi dalam peneguhan hak-hak penyandang disabilitas yang selama berabad-abad mungkin ya itu banyak terdiskriminasi, terpinggirkan dari masyarakat sosial. Nah, maka saya tahu tadi Bu Abidah juga sudah menyampaikan kalau kita bicara tentang pendampingan kita terhadap komunitas, termasuk komunitas difabel, itu insya Allah Aisyah sudah banyak berbuat ya. Panti tadi sudah ada. Tadi Rio ada yang WA Bu Abidah, ada Jabri. Rio juga ada Bu. Rio atau Jambi tadi? Ya, di Riau ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan itu, Bu. Tapi tentu saja tidak ada salahnya kalau pada hari yang penting ini kita melakukan refleksi. Jadi ruang hari ini, Ibu, adalah refleksi kita
lihat kembali gitu, apakah yang sudah kita lakukan sudah cukup atau masih sebenarnya bisa kita kembangkan agar partisipasi kita, kontribusi kita terhadap masyarakat itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih besar dampaknya dan tentu saja menciptakan kesejahteraan tidak saja untuk penyandang disabilitas tapi juga untuk semua. Baik, izinkan saya untuk membagi share ini ya, Ibu-ibu biar lebih jelas. Oke, saya mulai dulu dari sini. Jadi tema kita, Ibu, Aisyah untuk masyarakat inklusif dan berdaya adalah tema yang saya pilih karena ini sesuai dengan tema internasional HDI yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekretaris ya, Bu Titik Aisyah. Jadi bagaimana temanya adalah masyarakat inklusif, setara, dan berdaya. Nah, maka membawanya pada konteks Aisyah, kita perlu melihat apa yang bisa kita lakukan di Aisyah untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berdaya. Baik, sebenarnya inklusivitas itu nanti akan kita lihat tidak hanya bicara tentang penyandang disabilitas ya, tetapi karena hari ini kita adalah memperingati HDI, maka apa yang menjadi fokus saya hari ini adalah terkait dengan penyandang disabilitas. Dan kalau kita melihat statistik ibu-ibu dalam apa namanya konteks internasional, estimasi penduduk penyandang disabilitas di dunia itu selalu tidak kurang dari 15%. Gitu ya. Nah, di Indonesia angka ini juga kira-kira sama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada premis atau rumus dasar tadi, itu penyandang disabilitas di Indonesia pun kurang lebih 15% dari total populasi kita yang hampir 220 juta gitu ya. Nah, ini data terbaru yang saya dapatkan dari BPS. Misalnya sekarang itu ada sekitar 30.038 juta, 30,38 juta jiwa atau hampir 8% dari total populasi di Indonesia yang memiliki disabilitas. Ya. Nah, narasi yang paling dominan, cerita yang paling kuat dari teman-teman difabel ini adalah sampai saat ini masih memiliki hambatan-hambatan dalam kehidupan mereka sebagai warga negara. Gitu ya, hak-hak dasar sebagai warga negara itu masih banyak yang belum terpenuhi. Jadi dua yang paling besar misalnya adalah akses yang sangat terbatas pada semua aspek kehidupan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, aksesibilitas, mobilitas, dan sebagainya sampai nanti kepada hukum dan juga partisipasi politik. Kemudian yang kedua adalah stigma sosial gitu ya. Setiap kali saya sosialisasi ke daerah, udah beberapa kali ibu-ibu kita berjumpa entah itu di Jawa, di luar Jawa gitu. Saya biasanya kalau ngisi acara terkait disabilitas akan saya tanya dulu apa sih yang ibu kenal atau istilah apa yang dipakai gitu ya di daerah. Dan pasti jawaban yang paling banyak masuk adalah pandangan dan juga nama atau istilah yang tidak positif gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa masyarakat kita itu masih memiliki stigma yang sangat buruk gitu, stigma yang negatif terkait dengan penyandang disabilitas. Tentu dalam bahasa agama biasanya yang muncul adalah kasihan gitu ya, dan ini merupakan satu problem besar karena apa nanti kita akan lihat. Nah, mengurai problem-problem tadi, ibu-ibu, ini ada beberapa gambar untuk menyemangatkan mata kita saja gitu ya. Jadi realitasnya itu masih banyak penuh tantangan gitu ya, kata teman saya di sini. Misalnya kita ngomong tentang pendidikan ya, ibu-ibu. Sampai sekarang akses pendidikan secara umum bagi penyandang disabilitas itu mungkin tidak lebih dari 20-25% dari angka apa namanya siap sekolah ya. Misalnya untuk SD ini angkanya masih cukup tinggi, 25,83% penyandang disabilitas yang bisa masuk SD dan menyelesaikannya. Tetapi semakin tinggi level pendidikan, maka prosentasenya semakin rendah. 25 di SD nanti
SMP itu sudah 9%, SMA 9%, perguruan tinggi itu 2% saja, Ibu-Ibu. Jadi ini menunjukkan 80% dalam konteks SD tadi, penyandang disabilitas atau anak dengan disabilitas itu belum mendapatkan akses ke pendidikan. Belum lagi ngomong SMP, SMA itu masih ada 90% Bu yang tidak sekolah, apalagi perguruan tinggi gitu ya. Saya kebetulan pendiri pusat pelayanan layanan disabilitas di kampus saya di UIN Sunan Kalijaga, Bu, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu bagi teman-teman difabel yang ingin kuliah. Nah, ini gambaran pendidikannya. Jadi, secara total tadi Bu, tidak lebih dari 25% penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan sekolah. Yang tidak tamat SD itu banyak sekali, 30% gitu ya. Nah, masuk ke dalam dunia kerja, ini BPPS 2025, mohon maaf ini gambarnya buram, tapi akan saya bacakan ya Ibu-Ibu. Jadi menurut data BPS 2025 itu ada sekitar 17 juta penyandang disabilitas di usia produktif, usia yang seharusnya kerja, tapi yang bekerja itu hanya 763.925. Tidak sampai 1 juta, Bu. Ya. Nah, ini yang juga lebih penting untuk kita garis bawahi, sebagian besar bekerja di sektor informal. Ya, eh, nanti saya yakin Mbak Yanti bisa bercerita lebih banyak gitu sebagai pelaku ya. Apakah itu di sektor jual beli gitu ataupun yang lain. Nah, kalau kita bicara sektor informal itu kan kita bicara Ibu dengan penghasilan yang tidak menentu, yang kedua, tidak ada jaminan keselamatan kerja dan juga jaminan kesehatan. Nah, ini yang sangat penting untuk kita garis bawahi gitu ya. Mungkin 90% itu di kerja non formal. Sementara penyerapan tenaga kerja disabilitas di dunia pekerjaan formal itu juga sangat rendah. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 2016 itu sudah menetapkan kuota 1 dan 2%. Maksudnya apa? Kantor negeri gitu ya, instansi negeri itu kalau merekrut pegawai itu 2% diantaranya itu harus penyandang disabilitas. Jadi kalau kantor misalnya katakanlah kantor Kementerian Agama atau Dinas Sosial gitu ya, merekrut 100 pegawai pada tahun ini, maka 2 dari pegawai itu harus di eh, apa namanya dialokasikan untuk penyandang disabilitas. Kalau itu swasta itu 1%, Ibu-Ibu. Tetapi realitasnya itu masih sangat jauh gitu ya, karena yang pertama tentu minimnya kesadaran penyedia lapangan kerja tentang inklusivitas tadi. Yang kedua, nah ini yang sering masih banyak syarat-syarat rekrutmen yang itu masih diskriminatif. Misalnya berbadan sehat, ya, sehat jasmani dan rohani, tidak boleh buta warna gitu misalnya dan yang lain-lain. Nah, ini meskipun penyandang disabilitas itu adalah orang sehat gitu, tetapi karena perspektif dan stigma yang ada itu seringkali mereka dikategorisasikan sebagai orang sakit gitu sehingga dianggap tidak sehat untuk bekerja. Kemudian yang ke faktor lain dari rendahnya keterserapan tentu adalah lingkungan kerja yang tidak aksesibel. Nah, ibu-ibu bagaimana misalnya teman-teman yang pakai kursi roda mau berangkat ke kantor kalau transportasi umum itu masih sangat sedikit yang aksesibel. Naik motor harus dimodifikasi dan motor modifikasi itu tentunya mahal gitu ya. Memang mahal menjadi penyandang disabilitas itu karena mengeluarkan uang yang lebih kalau mau kemana-mana dibandingkan kita yang tidak memiliki disabilitas. Yang terakhir tentu saja pengawasan dan sanksi undang-undang yang lemah dan belum tegas. Ini selalu menjadi problem di negeri kita, Ibu, nggih. Em, nah, jadi sekali lagi secara regulasi, kita itu sudah punya semua, Bu. Undang Undang Nomor 8 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas itu merupakan undang-undang nasionalnya yang sudah diturunkan ke dalam 7 PP. Dan semua PP itu sudah dikeluarkan tinggal satu tentang konsesi ya yang mungkin akan keluar 2026. Belum lagi peraturan disabilitas di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten ada sekitar 538 ibu-ibu perda difabel di seluruh Indonesia.
ditambah PP dari semua aspek, ada PP tentang aksesibilitas pendidikan, tentang jaminan sosial, tentang kesehatan, tentang aksesibilitas hukum, semua itu ada sebenarnya. Tetapi kita masih ketemu dengan angka-angka yang kurang mengembirakan ini. Nah, sekali lagi seperti gambar ini ya Ibu-Ibu. Jadi hak-hak penyandang disabilitas yang diatur oleh undang-undang itu banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hanya 10 ya, mulai dari bebas dari stigma sampai habilitasi dan rehabilitasi. Nanti bisa dicek sendiri Ibu-Ibu nggih. Undang-Undang Nomor 8 2016 yang ingin tahu lebih banyak silahkan dibaca. Di situ tidak hanya statement hak, tapi juga bagaimana atau siapa yang bertanggung jawab melaksanakan itu, termasuk Aisyah sebagai masyarakat sipil. Nah, kalau kita bicara disabilitas, ibu-ibu itu dalam undang-undang ada 4. Nah, ini penting informasinya karena kadang kita bingung ya ibu-ibu. Sebenarnya yang didefinisikan difabel itu siapa sih? Ada disabilitas fisik gitu ya. Ini mereka yang memiliki hambatan mobilitas, misalnya kondisi kakinya yang sebagaimana bisa dilihat di screen. Mereka punya hambatan untuk ke sana kemari karena kondisi fisiknya. Kemudian yang kedua disabilitas sensorik. Nah, sensorik itu artinya fungsi indera. Di sini ada dua, mereka yang disabilitas memiliki hambatan penglihatan, dulu disebut dengan tunanetra sampai sekarang juga masih banyak yang memakai kata itu. Kemudian juga yang tuli atau tunarungu, ibu-ibu. Nah, itu adalah hambatan sensorik karena terkait dengan indera pendengaran dan indera penglihatan. Yang ketiga adalah disabilitas mental. Ya, ini adalah mereka dengan hambatan atau gangguan psikososial kalau sekarang bahasanya. Dulu disebut juga dengan ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, orang dengan disabilitas mental. Nah, yang paling baru orang dengan disabilitas psikososial. Ini adalah mereka yang mengalami kondisi-kondisi kesehatan mental ya, mulai dari stres, depresi, sampai kepada yang lebih berat seperti skizofrenia, bipolar, dan sebagainya. Itu masuk juga dalam kajian disabilitas gitu. Makanya saya sering kemarin baru saja saya ngisi pengajian di Tarji tentang apa namanya kesehatan mental karena itu juga bagian dari disabilitas. Yang terakhir, jenis yang keempat, Ibu, adalah disabilitas intelektual. Ini adalah mereka yang secara sederhana biasanya ditandai dengan EQ yang lebih rendah dibandingkan dengan apa manusia pada umumnya. Misalnya IQ-nya itu ada ambang batas di bawah 70 misalnya ya. Ini kategori ini biasanya mereka sering disebut di Indonesia mulai dari mereka yang memiliki Down syndrome yang wajah dan mukanya mirip itu ibu bapak. Oh, ibu-ibu kok ibu bapak kayaknya nggak ada bapaknya ya Bu Abida. Kemudian eh, mereka yang sering kalau di sekolah itu disebut dengan kesulitan belajar atau slow learning gitu ya. Nah, ini adalah disabilitas intelektual. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Bu, sebenarnya di penyandang disabilitas atau difabel sih, Bu, gitu ya. Nah, ibu-ibu, dalam undang-undang istilah yang dipakai adalah penyandang disabilitas ya. Jadi biasanya kalau ada mahasiswa penelitian, saya ini akan mendorong untuk menggunakan kata ini gitu. Atau ibu-ibu bikin dokumen, nanti ibu-ibu Aisyah kalau bikin MOU dengan lembaga pemerintah gitu ya, maka lebih baik gunakan itu karena itu memang secara undang-undang istilahnya begitu. Tetapi istilah difabel yang itu dari kata a different ability atau differently able gitu, orang yang punya kemampuan berbeda gitu ya, kemudian menjadi difabel, itu adalah juga kata-kata yang dianggap positif gitu ya untuk merepresentasikan penyandang disabilitas dan memerangi stigma yang negatif tadi gitu. Maka di masyarakat banyak dipakai ini. Ini adalah kata-kata yang dirumuskan oleh almarhum Pak Mansur Fakih, seorang aktivis sosial dari Jogja bersama dengan Pak Setio, aktivis sepuh difabel yang juga tinggal di Jogja gitu ya, untuk tadi mengkampanyekan Banget ya. perspektif positif terkait dengan penyandang disabilitas. Nah, kebetulan fikih kita, fikih difabel yang dibuat oleh Majelis Tarjih dan Tajdid itu juga menggunakan istilah difabel. Fikih difabel. Jadi mau yang dua-duanya dipakai monggo ibu-ibu ya, itu tidak ada bedanya. Oke, nah ini undang-undangnya tadi sudah saya sebutkan, ini hak-hak yang dilindungi gitu ya.
Kemudian saya teruskan ke sini. Tadi kan kita sudah bicara ya Bu bahwa dalam realitasnya penyandang disabilitas itu masih banyak sekali mengalami hambatan. Ini saya hanya ngomong pendidikan ketenagakerjaan, tapi yang lainnya itu sama kira-kira ya. Hambatan pada akses kesehatan gitu ya. Jadi masih banyak aksesibilitas di fasilitas layanan kesehatan yang belum aksesibel. Belum lagi jangkauan BPJS yang belum rata untuk penyandang disabilitas. Kemudian misalnya kita yang sangat juga perlu kita renungkan adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas itu masih sangat tinggi. Kalau ibu-ibu melirik catatan akhir tahunnya Komnas Perempuan, jenengan akan bisa melihat dari sekian angka itu penyandang disabilitas itu angkanya pasti signifikan. Nah, ini teman-teman di daerah kalau dulu ada Bu Ati di MKS ya, yang sekarang MHH di Solo itu Bu itu beliau sangat hafal itu data penyandang disabilitas yang mendapat kekerasan di area Solo, Surakarta dan area-area situ ya. Dan itu kasusnya selalu banyak gitu. Jadi mereka memang sangat rentan mendapatkan kekerasan. Belum lagi bicara akses politik yang masih belum panjenengan apakah melihat ada wakil anggota dewan yang difabel gitu ya. Ini masih jarang. Kemudian akses ke pemilu untuk teman-teman difabel juga setiap pemilu masih menjadi persoalan. Nah, ini. Jadi secara umum penyandang disabilitas itu belum bisa menikmati haknya sebagai warga negara. Dan ini adalah problem utamanya kenapa kita bicara hari ini dan kenapa kita bicara masyarakat inklusif. Baik, biar nggak terlalu makan waktu, langsung saja. Jadi yang dimaksud masyarakat inklusif ibu-ibu adalah masyarakat di mana semua individu dan kelompok terlepas dari perbedaan latar belakang, identitas, kemampuan, status sosial itu mereka bisa berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat gitu. Jadi mau kita difabel atau tidak, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, Jawa atau tidak Jawa gitu ya, penduduk lokal atau tidak penduduk lokal, muslim atau non-muslim, itu seharusnya itu punya hak dan kesempatan untuk berpartisipasi yang sama dan setara. Tapi kan tadi dalam konteks penyandang disabilitas seperti tadi isunya. Jadi kalau kita masih mendapatkan gambaran dengan angka-angka seperti tadi, itu artinya ibu-ibu masyarakat kita itu belum sepenuhnya inklusif. Padahal undang-undang maupun ajaran agama itu kan ya Islam juga memastikan memiliki pesan bahwa semua orang itu ya punya posisi yang sama di hadapan Tuhan, gitu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Nah, sedikit apa sih sebenarnya prinsip syarat gitu kalau kita mau ngomong masyarakat inklusif nih Ibu-ibu. Yang pertama itu harus setara tadi sudah kita sampaikan. Semua orang memiliki hak dan nilai yang sama. Dalam fikih difabel kita menyampaikannya dengan bahasa karomah insaniyah gitu ya. Semua orang itu punya martabat, Bu, punya nilai yang itu diakui, dihargai oleh Gusti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu maka kita perlu memastikan itu. Yang kedua, keadilan. Nah, keadilan itu bukan sama rata sama rasa ya, Bu. Keadilan itu adalah memberikan dukungan dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi kalau ada BPJS, ada bantuan sosial ibu-ibu, ya yang diberikan yang tidak punya gitu, kelompok yang rentan. Jangan yang kaya sama miskin sama-sama dikasih bantuan, dong yang kaya nggak butuh kok. Nah, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti tadi. Yang ketiga ini yang paling penting, partisipasi penuh. Semua orang itu harus didengar dan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada level apapun, mau di RT, mau di grup, mau di mana-mana ya itu penting gitu. Semua orang itu termasuk penyandang disabilitas ya. Kalau ada warga RT ya monggo gitu ya. Penghargaan terhadap
perbedaan ini juga penting. Ini ngomongnya gampang, Bu. Kita menghargai gitu mereka yang berbeda. Tapi prakteknya itu luar biasa susahnya. Nah, ini perlu refleksi, Bu. Wong kita ibu-ibu ini kalau ada yang nggak seragam satu aja sudah diperenguti gitu ya kalau bahasa Jawanya. Waduh, ini mau foto gara-gara ada yang nggak seragam satu jadi fotonya nggak bagus ya. Semoga kita bukan foto-foto mau memberikan bantuan kayak foto orang DPR itu yang pakai baju putih ya ibu-ibu. Tapi intinya adalah kita itu sangat susah gitu menerima yang sesuatu yang berbeda. Nah, salah satunya adalah kenapa penyandang disabilitas itu juga kerap kali masyarakat itu susah menerima karena mereka dianggap berbeda, berbeda secara fisik, berbeda secara perilaku dan sebagainya. Kemudian yang kelima ini adalah bahasa yang kita bangun, aksesibilitas. Ya, jadi problem bagi kita di di dunia sekarang ini adalah bagaimana menghilangkan hambatan fisik, komunikasi, sosial, gitu, termasuk perilaku atau budaya yang menghalangi partisipasi penyandang disabilitas. Nah ini Bu, 5 syarat kalau kita mau bikin masyarakat yang inklusif, setara, adil, partisipasi penuh, menghargai perbedaan, dan menjamin aksesibilitas. Nanti diingat-ingat ya Bu, keluar di PR nanti di ujian, kata Bu Abidah. Nah, sedikit menyinggung masalah Islam ya. Bagaimana nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Aisyah gitu. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Abidah cerita tentang Ummu Maktum yang ini memang menjadi satu cerita yang kita pakai selalu di mana-mana untuk memberikan contoh bagaimana Rasulullah itu sangat menghargai sahabat yang memiliki disabilitas sensorik gitu dan bahkan dijadikan sebagai imam yang itu posisi yang sangat penting. Maka ini Ibu Bapak, Ibu-ibu Nyun Sewu, di Majelis Tarzih dan Tajrid itu sudah membuat fikih difabel yang sekarang dalam antrian di Tanfid. Udah selesai nih sebenarnya fikihnya saya termasuk tim yang membuat udah dari 2020 gitu dan sudah jadi lama gitu tapi ini menunggu Tanfid karena antriannya masih banyak tapi sudah sering saya sosialisasikan di mana-mana. Nah, kalau saya mensarikan karena kita nggak punya waktu untuk mendetail gitu ya, kita mensarikan nilai-nilai yang ada dalam fikih, difabel dan juga kita saya sandingkan dengan nilai-nilai yang kita anut di Aisyah adalah tentu saja tadi sudah manusia itu setara gitu ya. Kalau kata Al-Hujurat itu kan inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Yang paling bertakwa, yang paling diterima di sisi Allah, yang paling mulia adalah yang bertakwa tadi. Dan manusia semuanya punya itu tadi punya apa namanya kemuliaan, punya martabat yang dijamin, punya karamah insaniyah yang dijamin Al-Quran. Kemudian yang kedua tentu saja kita nggak pernah bisa lepas dari teologi Al-Ma'un gitu ya. Yang harus kita pahami adalah miskin, yatim, yang ada dalam surat Al-Ma'un itu harus kita pahami juga adalah mereka yang dimiskinkan oleh sistem gitu ya Bu. Jadi jangan hanya miskin itu adalah orang yang tidak punya harta ya mereka tidak punya harta karena tidak memiliki kesempatan berpartisipasi dan itu salah satunya yang paling banyak adalah penyandang disabilitas. Ya bagaimana mau bisa kerja Bu kalau sekolah saja cuma 20%. Bagaimana kalau hidup sejahtera kalau bekerja saja susah? Aksesnya masih sangat susah. Nah, jadi kalau kita memang ingin mempraktekkan al-ma'un, kita ya harus memastikan bahwa memerangi miskin itu artinya memerangi sistem yang tidak adil. Memerangi atau menolong anak yatim artinya kita membangun masyarakat yang inklusif. Gitu nggak Bu terjemahannya al-ma'un dalam konteks pengajian kita kali ini. Mengamalkan al-ma'un, membantu orang miskin dan yatim itu adalah menegakkan keadilan sosial. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat ya Bu. Jadi jangan hanya mendeskripsikan, menerjemahkan, menafsirkan miskin itu secara harfiah gitu ya. Oh, orang miskin yang penghasilannya menurut BPS di bawah $1 atau $2 satu hari. Enggak itu. Yang harus kita pahami adalah lebih jauh. Kenapa mereka miskin? Dan itu adalah dimiskinkan oleh sistem, oleh undang-undang, oleh budaya. Kemudian yang terakhir tentu saja saya yakin ini kita semua sudah hafal. Di Muhammadiyah, bermuhammadiyah, beraisyah itu ya praktek, beramal. Teologi kita teologi yang sangat praksis. Maka tentu saja ini yang akan kita lakukan dan akan kita bahas pada lembar-lembar berikutnya.
Baik. Nah, kenapa Aisyah itu punya posisi dan peran strategis, Bu, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif tadi? Karena inklusif adalah kunci dari kesejahteraan. Kalau kita mau sejahtera, mau kuat sebagai bangsa, semua orang itu hidup dengan sejahtera, ya memang masyarakat inklusif itu yang harus kita bangun. Dan Aisyah punya posisi yang sangat strategis. Mengapa, Ibu-ibu? Karena satu, basis anggotanya luas, ya, tersebar di 34 atau malah lebih ini. Saya lupa ngecek, Bu Abida, Mbak Islam. Mungkin lebih dari 34 ya yang sudah punya Aisyah wilayah, dan ribuan organisasinya gitu ya. Yang kedua, Aisyah itu hadir selalu di tengah keluarga dan masyarakat, memahami betul apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Makanya kegiatan kita kan selalu berbasis komunitas. Yang ketiga, sudah menjadi moto dan aksi kita dari sejak berdiri 100 tahun lebih yang lalu, 100 berapa ibu-ibu, itu kita adalah agen yang membawa perubahan. Ya, ya, Ahmad Dahlan, Bu Siti Walidah gitu ya. Semuanya itu adalah agen-agen perubahan, bikin sekolah, bikin rumah sakit dan semuanya. Ini kita sudah menunjukkan diri selama 1 abad lebih bahwa kita adalah penggerak masyarakat yang melakukan perubahan dari akar rumput hingga nasional. Nah, jangan lupa ini Ibu ya, capaian-capaian kita. Maka sudah sangat layak gitu ya, sangat tepat kalau kita bicara tentang kontribusi pada masyarakat inklusif. Nah, Ibu-ibu, sedikit, adakah yang boleh buka mic-nya sebentar kalau bisa dibuka? Ini kira-kira bedanya gambar yang kiri dan kanan apa, Ibu-ibu? Ada yang Halo Bu, Akses dan akses, Bu. ya? aksesnya Akses Bu. dan akses Yang dan Akses yang dilalui, betul. Yang mana yang akses, Bu? yang jalan yang dilewati, Mhm. dan yang mendampingi. Tangga. Ada yang mendorong dan satunya tidak ada. Ya, ini bukan yang mendorong ya Bu, tapi gini, apa yang ingin saya sampaikan adalah inilah ya sebenarnya kalau kita bicara disabilitas ya Bu. Jadi yang kiri itu menunjukkan kalau orang pakai kursi roda, tapi kemudian di hadapannya adalah tangga seperti ini, tentu saja kan nggak bisa lewat Bu. Ya. Ya, Nah, ya kan nggak bisa lewat, tetapi sangat berbeda dengan yang kanan. Yang kanan itu tangganya sudah dimodifikasi menjadi tangga yang landai yang ada ramnya. Maka maksudnya adalah problem disabilitas itu sebenarnya bukan pada kakinya yang harus pakai kursi roda, ibu-ibu, tetapi pada tangganya ini. Kalau tangganya diganti sedikit saja, maka tidak masalah gitu ya orang yang pakai kursi roda ini untuk naik turun. Inilah yang terjadi dalam sekian tahun mengenai perubahan cara pandang. Jadi kita harus dari foto gambar ini, Ibu-ibu, yang harus kita pahami adalah problem disabilitas itu bukan masalah kakinya atau kursi rodanya, tetapi pada akses jalannya, ya, pada lingkungannya gitu. Nah, maka dalam undang-undang itu kemudian digabung, ya, oke, penyandang disabilitas mereka yang memiliki kondisi ini. Tetapi kalau itu kemudian digabung dengan tangga atau lingkungan yang tidak aksesibel, maka kemudian menjadi problem. Tapi kalau lingkungannya sudah akses, gitu ya, itu akan tidak jadi masalah disabilitas. Maria, Aku bilang. ikut Maria. Nanda boleh ditutup Ya, lagi anunya, ya. Mana mute-nya. jilbabnya nih, kata Ibu. Oke, Jadi baik. tentara. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini maka disabilitas bukanlah semata-mata kondisi individu. Bukan karena tangannya satu, kakinya satu, matanya satu ya Bu. Itu bukan itu gitu. Tetapi hasil dari interaksi antara kondisi seseorang
Ya, tadi dengan hambatan fisik, sensorik, mental, ataupun intelektual. Kemudian ketemu dengan hambatan lingkungan fisik, ya tadi lingkungan tangga tadi, sosial, ya aturan yang tidak berpihak, kayak tadi sudah saya sebutkan di awal, dan sikap masyarakat yang negatif atau yang stigmatif tadi. Nah, dua ini ketemu, akhirnya jadilah problem disabilitas. Maka itu semuanya harus kita urai gitu ya, Bu. Sekarang problem disabilitas tidak lagi bicara tentang orang ini harus diberi kaki biar kakinya dua gitu, enggak. Tetapi bagaimana mengubah dan membuang hambatan-hambatan di sosial kita, di lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga sikap kita sebagai individu, sebagai masyarakat. Maka ini kita bicara lingkungan hambatan gitu ya, dan prinsip inklusi yang tadi sudah saya sebut-sebut. Maka untuk itu ibu-ibu mulai hari ini kita harus bicara bahwa menghilangkan problem disabilitas itu adalah menghilangkan hambatan lingkungan fisik, sosial, termasuk regulasi undang-undang dan juga sikap masyarakat, perspektif masyarakat, termasuk cara kita melihat dan menginterpretasikan agama terkait dengan disabilitas. Oke, ini adalah ibu-ibu, gambar ini adalah gambar yang kita miliki dari MKS. Ini yang kiri ketika Ibu Titik membuat pelatihan untuk guru dan juga pegawai kesehatan ya, staf kesehatan bahasa isyarat. Apa tujuannya? Ya memastikan bahwa mereka bisa melayani penyandang disabilitas dengan baik, menghilangkan hambatan komunikasi. Nah, ini. Kemudian yang kanan ini acaranya Bu Wuri di DIY. Saya diundang ini oleh PWA DIY untuk membuat seminar tentang bagaimana membangun lingkungan persyarikatan yang inklusif. Ini HDI 2024 kalau saya tidak salah. Nah, artinya apa? Isu-isu relevan dengan disabilitas kerja Aisyah itu banyak sekali, Ibu. Jadi kalau kita mau membuat masyarakat inklusif itu banyak ya, mulai dari akses pendidikan. Kita pastikan bahwa anak-anak yang 80% tadi belum masuk sekolah, bisa sekolah. Di mana saja termasuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Aisyah, Bu. Ini kerja panjang, kerja kuat. Nah, ibu-ibu kalau yang ada bersentuhan dengan majelis Dikdasmen gitu ya. Monggo isu tentang pendidikan inklusif itu didorong di masing-masing wilayah daerah sampai cabang dan ranting. Kedua, pemberdayaan perempuan difabel. Nah, ini nanti dilihat saya klik dulu ya, Bu. Ini. Nah, ini adalah ibu-ibu gambar yang kita miliki dari MKS. Ini di kiri penyandang disabilitas bikin batik di Ponorogo. Ini ada yang di Tasik, batik dan sebagainya. Kemudian apalagi yang kita punya gambarnya ya, itu semua adalah upaya kita untuk tadi memberdayakan penyandang disabilitas khususnya perempuan difabel. Kenapa kok perempuan menjadi penting gitu ya ibu-ibu? Karena perempuan itu mengalami double bahkan diskriminasi yang berlapis. Jadi perempuan itu seringkali sudah hambatan gitu ya, ditambah lagi dengan memiliki disabilitas. Jadi hambatannya itu lapis-lapis. Nah, untuk itu maka ya kayak tadi misalnya rentan mendapatkan kekerasan, kemudian akses ke pendidikan dan tenaga kerja yang sempit. Bu Islam itu bisa banyak cerita terkait dengan pendidikan karena Bu Islam ini S3-nya itu disertasinya akses pendidikan untuk perempuan dengan disabilitas. Dan banyak yang tidak sekolah Bu atau mungkin hampir semuanya tidak mendapatkan pendidikan. Yang terakhir adalah, kok terakhir, selanjutnya dukungan keluarga ya. Jadi kalau memiliki keluarga ibu, kebetulan saya adalah ibu dari anak muda dengan disabilitas. Anak saya usianya sudah 22 tahun, Bu, memiliki autism gitu ya. Jadi saya paham betul bagaimana tantangan hambatan dan juga upaya yang harus kami lakukan sebagai orang tua untuk memastikan anak saya bisa sekolah. Anak saya semoga satu saat bisa bekerja. Nah, ini juga masih menjadi tantangan luar biasa gitu. Jadi saya nggak ngomong di hadapan ibu-ibu tanpa pengalaman ya Bu. Saya punya anak dan saya sudah bekerja di dunia disabilitas hampir
20 tahun ya, 15 tahunan lah ya. Jadi saya paham betul apa yang terjadi dan ini menjadi penting. Bagaimana dukungan. Jadi kalau ada keluarga difabel jangan kemudian mendapat stigma dan malah didiskriminasi nggak ibu-ibu, tetapi mereka butuh pendampingan psikologis, kah, ekonomi dan juga yang lain. Kemudian yang terakhir adalah komunitas ramah difabel. Ini bagaimana kita memastikan masjid kita itu aksesibel, kemudian sekolah kita aksesibel, klinik PKU kita aksesibel gitu ya. Semua fasilitas dan kantor Aisyah itu aksesibel. Nah ini Bu nanti kita lihat ya, mungkin satu saat perlu kita survei Bu Abida dan Bu Titik, Mbak Islam. Berapa nih kantor Aisyah yang aksesibel? Nah, nanti kita buat checklist ya, ibu-ibu, untuk memastikan. Kemudian agenda tindakan apa yang bisa kita... Tadi sudah kita sama setuju ya, Bu. Aisyah itu sudah bekerja untuk isu disabilitas, tetapi tentu saja ada yang masih banyak PR-nya untuk kita kuatkan. Maka ini beberapa hal yang secara umum bisa kita lakukan. Sosialisasi dan kampanye ya kayak ini pengajian rutin tentang disabilitas. Ibu-ibu di PWA, PDA yang punya media sosial coba ditengok bulan ini sudah posting tentang HDI atau belum. Kalau belum contoh saja apa yang sudah kami lakukan di IG-nya MKS. Bikin posting tentang disabilitas gitu ya. Bisa dengan foto-foto dari apa yang sudah Ibu lakukan di daerah dipasang sehingga sosialisasi dan edukasi masyarakat terjadi. Pelatihan sensitivitas disabilitas ini sudah kami lakukan di beberapa wilayah, tapi tentu saja belum semua. Nah, kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas di daerah wilayah itu penting, Bu. Monggo kalau ibu-ibu mau bikin ini bulan ini, mumpung ini adalah bulan disabilitas, ibu-ibu bisa mengundang teman-teman dari organisasi difabel di lingkungan masing-masing, minta mereka untuk lakukan sosialisasi. Ya, penguatan keluarga. Nah, ini juaranya kita sebenarnya nih kalau ngomong penguatan keluarga. Memberikan dukungan ya, baik itu dukungan ekonomi gitu ya, karena penyandang disabilitas itu akses pendidikan dan pekerjaan sedikit, maka tentu saja banyak yang miskin gitu ya. Maka support ekonomi dan juga pendampingan psikososial itu penting untuk individu dengan disabilitas dan juga keluarga yang memiliki anak difabel, konseling, pelatihan keterampilan kayak yang tadi sudah saya tunjukkan ya Bu di Ponorogo, di Tasik. Monggo yang sudah melakukan bisa di-chat di mungkin ada yang terlepas dari perhatian kami di pusat, silahkan di chat saja di ruang chat. Oh Bu, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini, nanti biar di data sama Bu Titik sebagai penyegaran data. Tapi yang sekali lagi ini adalah kita dulu melakukan itu banyak Bu, cuman sekarang itu MKS kadang ditegur. Ini pendampingan ekonomi kok MKS, kenapa nggak MEK gitu ya. Nah, sebenarnya siapa saja ya Bu. Jadi kalau ibu-ibu mau melakukan bekerja sama dengan MEK itu bagus gitu ya untuk membuat keterampilan bagi teman-teman difabel. Kemudian advokasi layanan. Nah, ini juga hal yang sebenarnya secara sederhana bisa dilakukan. Monggo kalau Ibu nanti kondur pulang setelah selesai pengajian dilihat di samping rumah panjenengan di RT atau 10 rumah, 20 rumah ada nggak anak difabel? Ada nggak yang belum sekolah? Kalau ada, komunikasikan dengan pengurus atau kepala desa, kaur kesejahteraan, advokasi. Bagaimana caranya agar anak ini sekolah? Ngatain nggih, Bu? Nah, kalau ada jalan yang sangat jelek dan itu tidak aman untuk penyandang disabilitas atau lansia, lakukan advokasi, Pak, ini kok jalannya buruk sekali gitu ya. Kalau ada kekerasan terhadap individu, perempuan, anak dengan disabilitas, ibu juga bisa melakukan advokasi. Kita sudah melatih beberapa daerah terkait dengan kekerasan seksual. Monggo Bu praktekan, gitu ya. Identifikasi di daerah, adakah itu? Eh, jadi intinya ibu-ibu harus melakukan advokasi sekecil apapun, Ibu, gitu ya. Nggak harus bikin policy paper kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial atau Kementerian Pendidikan yang atau kementerian yang lain, tapi dalam wujud yang paling nyata di sekitar kita saja itu sudah sangat bagus. Kemudian penguatan internal tadi, aksesibilitas gedung,
Muhammadiyah dan Aisyah. Ya, monggo dicek lagi nanti Ibu ya. Kalau besok ada rezeki, gedungnya belum aksesibel, ditaruh tadi misalnya kayak ram, tangga yang landai tadi yang ada pegangannya. Toilet kantor Asia dilebarin gitu sehingga kalau ada anggota yang pakai kursi roda bisa masuk. Nah, yang kedua, rekrutmen kader difabel. Saya akan bertanya kepada Ibu PWAPDA, silahkan direnungkan, nggak harus dijawab secara langsung. Berapa yang punya kader perempuan Aisyah yang memiliki disabilitas? Ya memang sekarang ada Hidimu gitu ya, nanti Mbak Yanti cerita, tapi kan Aisyah juga perlu bisa merangkul semuanya, memberikan akses dan partisipasi. Tadi salah satu kunci inklusi adalah partisipasi. Jadi ibu-ibu harus bisa mulai sekarang berpikir merekrut kader yang memiliki disabilitas. Kebijakan organisasi yang inklusif, alokasi anggaran ya Bu, jangan lupa. Kita selalu sibuk dengan anggaran, tapi juga kita harus memastikan ada anggaran yang kita alokasikan untuk program-program disabilitas. Nah, ini contoh inisiatif inklusif yang dapat dan mungkin sudah diwujudkan, membuka PAUD inklusif, sekolah inklusif, panti yang inklusif. Jadi semua yang punya panti di sini, monggo mulai sekarang pikirkan untuk memberikan kuota bagi anak-anak dengan disabilitas gitu. Mereka tuh banyak yang ditolak di mana-mana. Jangan sampai ditolak lagi di pantinya kita, ibu-ibu ya. Kemudian klinik PKU yang aksesibel, yang sekarang ngurus klinik Aisyah, rumah sakit Aisyah. Ini rata-rata kalau rumah sakit memang sudah standarisasinya aksesibel, tapi kalau yang belum silahkan. Dan yang belum banyak adalah pelatihan tenaga medis. Tadi seperti yang gambarnya sudah saya share dari pelatihan yang dilakukan oleh MKS di Jawa Timur. Kemudian pemberdayaan ekonomi, ini juga penting. Anda tidak harus sendiri ibu-ibu, tapi bisa bergabung dengan MEK atau dengan Disnaker Trans gitu ya. Saya misalnya beberapa saat yang lalu advokasi ke Disnaker Trans, kemudian mereka memberi kami orang tua anak difabel satu program untuk pelatihan anak-anak. Nah, ini bisa dilakukan ibu-ibu di daerah. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi strategis itu satu, ibu-ibu kalau mengadakan kegiatan tentang disabilitas harus melibatkan penyandang disabilitas. Maka hari ini ada Mbak Yanti, dan besok ibu-ibu di daerah kalau mau bikin kegiatan sekali lagi pastikan ada teman-teman difabel yang diundang jadi narasumber. Kenapa sih Bu Rokfa? Ya karena mereka lah yang tahu apa kebutuhannya. Kalau kita yang nggak difabel kan nggak tahu gitu ya. Dan yang paling tahu adalah teman-teman. Kedua, kemitraan dengan pemerintah. Nah, ini pemerintah juga kadang-kadang punya duitnya nggak tahu harus diapain, Bu. Maka ibu-ibu bisa mengajukan kerjasama MOU partnership dengan Dinas Sosial, Disnaker Trans, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya, Basnas, Lazismu gitu, untuk membuat program-program yang tujuannya adalah pemenuhan hak tadi. Mungkin itu saja biar nanti Mbak Yanti punya banyak waktu untuk cerita dan kita bisa kan. Untuk semua maka sekali lagi kita punya potensi peran yang luar biasa. Maka kita harus memastikan ibu-ibu bahwa Aisyah adalah pelopor untuk masyarakat inklusif ya. Nih kemudian dari amal itu menuju gerakan kita itu selalu masyarakat yang Al-Ma'un tadi teologinya praktis. Kalau kita beriman kepada Islam, kepada Allah, itu artinya harus kita buktikan dengan tindakan. Tindakannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir kita harus mengubah. Kita tidak lagi bicara kasihan, Bu, tetapi menghormati hak dan martabat individu dengan disabilitas, bahwa kita harus berkontribusi memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.